Mari ikuti irama kami saudara. Wah, tepuk tanganmu. Sukacita bagi Tuhan. Kasih-Mu nyata bagi kami Tuhan. Biar kami merasakan yang terbaik. Kasih-Mu sungguh nyata Tuhan. Mari katakan. Seindahnya secerah mentari. Ya Tuhan, Kau yang terindah. Saudara, pagi hari ini kita dengar kabar yang betul-betul benar. Mari berikan hati yang terbaik, sukacita yang luar biasa. Karena saya tahu hari ini hari spesial bagi Anda dan saya. Hari di mana Tuhan mau tunjukkan sesuatu yang terbaik bagi Anda dan saya. Amin. Mari kita ucapkan syukur kita. Naikkan pujian-Mu. Berikan sorak-sorai ketika Anda tidak bisa. Berikan hari ini saudara. Berikan yang terbaik. Berikan sorak-sorai. Serukan Yesus. Yesus Tuhan, kami mau nyatakan Tuhan, kasih-Mu seindahnya pelangi, secerah mentari, begitu kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Namun Kau yang terindah, Kau yang termegah bagi kami. Kau yang termegah.
bersyukur Tuhan. Biar kami tinggikan nama-Mu, serukan Tuhan kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku, biarkan darah-Mu tebus dosaku. Kasih-Mu nyata bagi kami, Sungguh nyata kasih-Mu nyata bagi Indonesia. di sepanjang hidupku. Thank you Lord. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Tebus dosaku, sungguh nyata di sepanjang hidupku. Katakan sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. dengan darah-Mu Tebus dosaku, sungguh nyata di sepanjang hidupku. Hanyalah untuk-Mu segenap hatiku. Hanyalah untuk-Mu segenap hatiku. Hanyalah untuk-Mu. Berikan kemuliaan sorak-sorai, katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Kau Allah sungguh amat baik bagi kami Tuhan. Biarkan kami penuh dengan ucapan syukur. Biarkan kami naikkan ucapan syukur kami yang terbaik atas segala hal yang Kau perbuat bagi kami. Banyak yang Kau perbuat Tuhan bagi hidupku. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur.
bersyukur kami Tuhan. Buat kasih setiamu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu
bersyukur bagi kesabaran-Mu menerima kami apa adanya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Lord, you're so good to me, oh Jesus. Jesus.
Yora pasonara raraka yora pasonoruruku. Kiara masonara kayara pasonara raraka yara pa. Kinara kata kayara pasenara kayara pasanara kayaramu. Kiara masandara raraka yara pasendara kayara maramaramu. Kiara masondara raraka kayara pasendara kayara maramarama. Ora masandara kayara masandara kayara masandara kayarama. Kiara masandara kayara masandara kayara masandara kayarama. Ora pasondara kayara pasendara kayara masandara kayarama. Ora masandara kayara masandara kayara maramara masandara kayaramu. Kiara masandara kayara marama masandara kayara masandara kayarama. Kiara masandara kayara masandara kayara pasandara kayarama. Kiara masandara kayara masandara kayaramu. Kiara masandara kayara pasandara kayaramu. Kiara pasandara kayara pasandara kayarama. Kiara masandara kayara pasandara kayara pasandara kayaramu. Kiara pasandara kayara pasandara kayara para pasandara kayarama. Kira pasokara pasandara kayara pasekara pata kayara pa. Makasih Yesus. Makasih Tuhan. Pada waktu mulut kami tidak mengucapkan, tidak bisa mengucapkan dengan kata-kata apapun, kami bisa sampaikan keluhan kami kepada Allah kami dengan kami menggunakan bahasa yang rahasia antara Engkau dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiara pasandara kayara pasendara kayara pasundara kayaramu. Oh ropo sonoro koromo sendara kayara marama. Yang sumpek hatinya, saudara sampaikan keluhanmu kepada Tuhan pagi hari ini. Kora paso kara pasondara kayara pasondara kayara posondara kata kayara masendara kayara. Kora pasondara kayara pasendara kayara. Kora pasondara kayara paso peto kara masondara kayoromo. Indere kata kayara masondara kayara paso peta kayoromo sondara ma. Kiandara kata kayara masandara kayara maso. Opeto kayara maso kora pato kayara maso peto kayara mo. Ipete kere pete kayara pasandara kayoromo. Indara kayara pasondara kayoromo. Diora pasondara kayoromo so. Epete koromo. Diro paso peta kayara masondara mo. Kiara pasandara kayara masondara kayoromo. Kiara pasondara koromo. Ora paso kayoromo so. Kindere kayoromo sondoro koromo sondoro ko. Kioro pasondoro kayoromo. Koromo sondoro koromo se kayaramu. Kiara pasondoro kayoromo romo sondoro koromo. Kiara paso kayoromo so. Epete so kayoromo. Kambayara masandara kayara marama so kayarama. Kebayara masandara kayara masandara kayara masandara kayarama. Kebayara masandara kayara masandara mayara masandara mayara ma. Kebayara masandara mayara masandara mayara mara masandara karamu. Ora masandara kayara masandara kayara mara 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 mara. Terima kasih. Ora pasindara kara pasi. Makasih Yesus. Makasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memberikan hati kami pagi ini kepadamu Tuhan. Kami berikan hati kami seutuhnya untuk Engkau. Kami sembah Engkau. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekarang alirkan aliran kasih-Mu memenuhi kami semua. Segarkan jiwa kami. Segarkan jiwa kami. Karena penyegaran hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Sekarang Tuhan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan biar waktu penyegaran itu boleh turun atas kami semua. Angkat semua beban dalam hidup kami. Semua beban berat dalam kehidupan kami. Tuhan angkat, Tuhan cabut sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Dan waktu penyegaran, waktu kelegaan turun dalam hidup kami.
Penuhi kami dengan kasih-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Penuhi Tuhan, penuhi Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu. Terus Tuhan, penuhi Tuhan. Ya penuhi terus Tuhan, penuhi Tuhan. Penuhi sampai kami merasakan segar Tuhan. Karena hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terus penuhi Tuhan, terus penuhi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Kami boleh berada di tempat ini. Kami mau mendengarkan akan pesan-Mu Tuhan. Bukakan mata kami. Bukakan hati kami. Untuk kami boleh memahami, mengerti firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan. Untuk mengerti isi hati-Mu. Roh Kudus, beri pewahyuan dalam hidup kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Silahkan duduk saudara. Saya lihat orang-orang di Indonesia memang cukup ampuh saudara. Betul-betul luar biasa. Tidak takut saudara. Karena apa? Sudah terbiasa, virus itu di Indonesia sudah biasa. Tapi di sini saya ngelihat buat anak-anak Tuhan ada perlindungan khusus. Saya pernah sampaikan perlindungan Tuhan itu seperti awan yang menyelubungi bangsa Israel pada waktu berjalan di padang gurun. Apa yang dilakukan Tuhan pada waktu di padang gurun? Ada awan kemuliaan Tuhan di 4 sisi dari hidup manusia. Ada kemuliaan Tuhan di bawahnya. Sehingga bangsa Israel kasutnya tidak rusak. 40 tahun tidak ada yang jual sepatu saudara. Tidak ada toko sepatu saudara. Jadi 40 tahun sepatunya tidak rusak karena awan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan juga ada di atas dari orang Israel. Dan yang satu lagi awan kemuliaan Tuhan ada di depan untuk menuntun. Untuk memperlihatkan kalau ada mara bahaya di depan. Itulah perlindungan dari Tuhan kita. Menyelubungi kita. Luar biasa. Dari 7 sisi Tuhan menyelubungi setiap kita yang kita berkata aku anak Allah. Di situ Tuhan memberikan perlindungannya secara khusus kepada kita. Jadi kita bersyukur kita semua di dalam kondisi sehat. Saya menganjurkan saudara banyak air minum saudara. Karena apa? Saya juga selalu sedia air minum saudara. Karena air minum itu membersihkan kalau ada bakteri, ada virus dalam tubuh kita. Sehingga bisa dengan cepat gampang keluar. Saudara harus menjaga imun tubuh saudara untuk terjaga dengan baik. Caranya apa? Makanannya makanan jangan kotor saudara. Makan makanan yang diperlukan tubuh. Diperlukan tubuh, bukan diperlukan lidah saudara. Kalau diperlukan lidah, saudara akan makan makanan yang sembarangan. Tapi tubuh membutuhkan gizi. Beri makanan kepada tubuh kita, makanan-makanan yang bergizi. Sehingga tubuh kita, imun tubuh kita naik dan tidak gampang terserang penyakit saudara ya. Pagi hari ini kita mau belajar lagi hal yang baru dari Tuhan. Seringkali pada waktu orang terhimpit, orang sudah kecepet gitu ya saudara ya. Yang pengen apa? Aku pengen lega gitu loh. Aku pengen lepas dari semuanya. Ada sesuatu yang menghimpit yang membuat orang itu aku kepingin lepas. Tapi caranya bagaimana? Supaya aku tuh bisa lepas. Karena pada waktu terhimpit oleh apapun juga ya. Oleh karena masalah, oleh karena sakit penyakit, oleh apapun juga, oleh pekerjaan dengan teman. Itu bisa merasakan kita terhimpit, kita tercepit. Nah kalau sudah seperti itu, kita membutuhkan Tuhan aku pengen lepas dari semuanya ini. Aku pengen bebas. Tapi caranya bagaimana? Nah pagi hari ini kita mau belajar saudara. Karena seringkali justru pada waktu terhimpit, kecepit, masalah, persoalan, sakit, penyakit ataupun pekerjaan kita. Pada waktu itu kita seringkali merasakan gini, aku kok berada di lembah yang paling dalam.
Aku seperti di atas gunung sendirian. Nah, itu kita seringkali merasakan seperti itu, saudara. Kenapa hatiku sepertinya terluka? Nah, itu orang yang terhimpit, tercepit itu seringkali merasakan seperti itu. Hatinya merasakan terluka. Kenapa harus aku yang kena? Nah, itu mental korban, saudara. Banyak orang merasa dia korban. Iya, kenapa kok harus aku yang ngalami? Kenapa bukan orang lain? Kenapa harus aku? Nah, itu mental korban, saudara. Nah, orang yang sedang merasa seperti itu, ya, merasa disingkirkan, terus merasa apa? Merasa stres akhirnya. Dan akhirnya stres yang tidak bisa keluar, jadinya depresi, saudara. Mikir sendiri, bundet sendiri, kacau sendiri pikirannya. Sehingga dia akhirnya depresi yang berkepanjangan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar. Apa sih yang namanya itu kelegaan? Ternyata di dalam Tuhan disediakan yang namanya kelegaan, saudara. Karena Tuhan tahu manusia itu terbatas. Kapasitasnya terbatas. Pada waktu dia mengalami sesuatu yang berat, sepertinya semua itu menimpa dia. Dan dia seperti tidak ada di lembah sendirian. Ada seperti di atas gunung sendirian. Tidak ada temannya. Akhirnya stres, depresi. Nah, kita pagi ini mau belajar yang namanya kelegaan. Bagaimana sih kita bisa merasakan kelegaan? Apakah doa itu belum cukup? Nah, ini pertanyaannya. Seringkali kita diajarkan doa adalah nafas orang Kristen. Apakah berdoa saja bisa memberikan kelegaan? Selesai masalah kita dan kita bisa lega? Apakah doa bisa mengangkat beban berat dari hidupku? Nah, itu pertanyaan yang bagus yang harusnya dipertanyakan oleh kita semua. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan kelegaan? Karena semua orang pengen kelegaan, saudara. Semua orang ngalami himpitan, semua orang ngalami seperti terjepit dengan masalah. Dan kita menginginkan kelegaan. Kelegaan itu merdeka, saudara. Siapa yang tidak pengen merdeka? Orang yang terpenjara di penjara tidak enak. Meskipun dia dikasih makanan dari hotel bintang 5 sekalipun. Tapi kalau di dalam penjara nggak enak, saudara. Orang pengen bebas, pengen lega, pengen merdeka. Nah, kita belajar karena bulan Februari ini tema kita adalah stand firm. Berdiri dengan kokoh, berdiri dengan teguh, berdiri dengan kuat. Nah, kita akan belajar salah satunya tentang kelegaan. Karena kalau saudara tidak mengalami kelegaan demi kelegaan, maka saudara untuk berdiri dengan kuat, stand firm itu, berdiri dengan kokoh itu, saudara akan sulit, saudara. Saudara akan gampang digoyahkan kanan kiri, sehingga tidak bisa kokoh berdiri. Yang pertama, bagaimana mendapatkan kelegaan? Kita akan lihat di Kisah Rasul 3 ayat 19 sampai 20a. Saya bacakan Kisah Rasul 3 ayat 19 sampai 20a. Kita baca sama-sama, saudara. 2, 3. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Nah, di sini saya belajar dari Alkitab yang lain, The Passion Translation. Ya, The Passion katakan begini. Saya bacakan terjemahannya ya, karena sudah ada yang bahasa Indonesia. Dan sekarang engkau harus bertobat dan kembali kepada Allah supaya dosa-dosa dihapuskan, dan maka waktu penyegaran akan mengalir dari hadirat Tuhan. Di sini kalau di bahasa Indonesia dikatakan sadarlah dan bertobatlah. Tapi ada Alkitab yang terjemahan lain dikatakan bertobatlah dan kembalilah kepada Allah. Repent and turn back to God.
Di sini dikatakan bertobat dan kembali kepada Allah. Karena di bahasa aslinya ya dikatakan metanoeo dan epistrepo, artinya bertobat dan kembali kepada Allah, saudara. Di sini Tuhan mau metaneo apa sih? Itu apa sih? Itu adalah perubahan di pikiran kita, cara berpikir kita. Orang yang bertobat ya selalu cara berpikirnya berubah, saudara. Pada waktu kita mengalami pertobatan demi pertobatan, pertobatan bukan cuma sekali, saudara. Pertobatan itu setiap hari. Pada waktu kita merasa bertobat cuma sekali aja perlu dulu. Sekarang tidak perlu bertobat, saudara, salah besar. Karena pertobatan itu setiap hari kita bisa mengalaminya. Dan pada waktu kita mengalami pertobatan, ada perubahan di dalam cara berpikir kita. Cara pandang kita berubah. Itu orang yang bertobat. Dan setelah itu sikapnya juga berubah, saudara. Jadi kalau orang sudah bertobat, tapi hidupnya, sikapnya masih cara yang lama, itu belum bertobat, saudara. Seringkali pada waktu kita terhimpit, kita ada masalah, kita ada kesulitan, di mana kita tidak tahu jalan keluarnya. Saya baru mengerti banyak orang yang terkena utang online, saudara. Dan di situ saya terkejut, karena beberapa dari saudara di antaranya juga terkena utang online, saudara. Pada waktu sudah utang itu, ya bunga, bayar bunga, sudah gitu tidak bisa bayar, bunganya sama pokoknya itu dibungakan lagi, saudara. Bunga berbunga, bunga berbunga, saudara. Akhirnya apa? Terhimpit, kecepit, saudara. Saya baru kaget, ternyata banyak juga ya orang. Setelah itu saya tanya, gimana sih itu utang online itu kok bisa orang banyak kejerumus di dalamnya. Banyak terjebak di dalamnya. Dari situ baru saya ngerti, oh begitu caranya. Dengan mudahnya kita bisa dapat uang tambahan. Itu gali lubang tutup lubang, saudara. Itu membuat kita masuk di dalam terperosok semakin dalam. Pada waktu terjepit, kehimpit, orang pengen kelegaan. Caranya bagaimana supaya lega? Alkitab dikatakan di sini, sadarlah dan bertobatlah. Sadarlahnya di mana? Di pikiran, cara pikir yang dirubah. Orang yang bertobat cara pikirnya berubah, saudara. Sehingga sikapnya berubah. Orang yang sudah bertobat, dia tidak akan lagi coba untuk utang online lagi. Kenapa? Dia sudah bertobat. Untuk pegang itu dia bukannya bukannya tidak mau lagi. Tapi memang sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Perubahan sudah di alam pikirannya. Karena sudah mengalami pertobatan. Jadi pertobatan itu di pikiran, saudara. Kalau saudara pikiran saudara belum mengalami perubahan, saudara belum bertobat. Apa yang dulu 5 tahun yang lalu di pikiran saudara seperti itu tercetaknya. Sampai sekarang masih seperti itu. Hal yang buruk ya saudara ya, masih tercetak seperti itu, tidak ada perubahan. Itu belum mengalami pertobatan, saudara. Jadi pertobatan itu perubahan di pikiran, di mindset kita, di pikiran kita. Dan setelah itu di sikap kita. Sikap kita kepada Tuhan pun akan beda. Takut akan Tuhan pun akan bertambah, saudara. Kalau ngerti bahwa kalau kamu utang, kamu jadi budak. Kamu jadi budak. Kamu harus membayar, kamu harus nambahi bunga, kamu kerja, mereka terima bunganya, kamu diperbudak di situ. Kenapa? Tidak ngerti firman, tapi begitu saudara bertobat dan ngerti firman, di situ pembaharuan di pikiran. Pikiran ini bisa jahat sekali, saudara. Kalau saudara tidak mengalami perubahan di alam pikiran, saudara tidak akan mendapatkan kelegaan. Jadi untuk mendapatkan kelegaan yang pertama adalah kita harus mengalami yang namanya
pertobatan di dalam pikiran dan kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah. Karena jelas dikatakan di sini bahasa aslinya metanoeo dan epistrepo. Jadi di sini dikatakan bertobat dan kembali kepada Tuhan. Itu yang mendatangkan kelegaan, saudara. Di sini kita mesti mengerti berarti kalau kembali kepada Tuhan, kembali ke kasih karunia. Kasih karunia itu artinya saudara tidak bisa dibuat bisa. Saudara nggak mampu dibuat mampu oleh Tuhan. Karena ada yang namanya kasih karunia Tuhan. Dan itu diberikan kepada kita pada waktu kita bertobat kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah berarti kita mendapatkan tujuan Allah di dalam hidup kita. Semua kita punya tujuan hidup dari Allah untuk kita lakukan, saudara. Cuman ada yang masih terbuka, saudara berpikir, aku kan hidup di dunia, aku harus kerja keras untuk keluargaku. Siapa yang ngomong? Itu pikiran manusia, saudara. Saudara hadir di dunia, saudara ada di kota Semarang, saudara ada di JKI Injil Kerajaan. Tuhan punya tujuan dengan hidup saudara masing-masing. Karena kalau saudara berjalan di relnya Tuhan, di treknya Allah, maka kasih karunia itu akan terus ada di dalam hidup kita, saudara. Pertolongan demi pertolongan, kelegaan demi kelegaan Tuhan berikan karena kita di dalam treknya Tuhan. Jadi di sini kalau kita kembali kepada Allah, maka kita akan menemukan kembali tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin pagi ini kita bisa merenung sejenak. Tuhan, tujuan hidupku apa ya Tuhan ya? Aku ini Tuhan ciptakan aku dengan tujuan apa ya Tuhan ya? Apakah hanya bekerja untuk keluargaku? Ataukah aku harus mengurusi anak-anak? Apakah tujuan hidupku hanya mengurusi anak-anak? Untuk seorang ibu rumah tangga? Coba direnungkan sebentar, saudara. Apa tujuan Tuhan di dalam engkau itu hadir di dunia? Engkau itu ada di kota Semarang, engkau itu ada di JKI Injil Kerajaan. Kalau saudara belum menemukan itu, saudara, itu belum kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah artinya saudara menemukan tujuan hidup. Saudara bekerja, ya saudara bekerja. Saudara diberkati, betul diberkati. Terus apakah berhenti sampai di situ? Coba bertanya, Tuhan tujuanmu itu apa? Sehingga aku diberkati hari ini. Tuhan tujuanmu apa? Sehingga anak-anakku ini diberkati. Terus aku ini punya tujuan apa Tuhan? Anak-anakku pintar sekolahnya. Anak-anakku tidak membuat masalah. Tujuan Tuhan apa untuk hidupku? Kalau setiap kita kembali kepada Allah, maka saudara akan mendapatkan tujuan hidup saudara. Saudara akan mengerti kenapa saudara dilahirkan di kota Semarang. Kenapa saudara ada di kota Semarang. Kenapa saudara ada di JKI Injil Kerajaan. Kenapa saudara ada di zaman ini. Ada tujuan Tuhan. Jangan sampai tujuan Tuhan itu hilang dari hidup saudara. Maka orang yang bertobat dan kembali kepada Allah, kembali kepada tujuan Allah, maka Allah memberikan kelegaan kembali. Itu yang pertama. Karena di sini kita membaca ya ayat yang ke-19 dan 20. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Tapi di sini ada tambahannya saudara. Ya, pada waktu kita itu diberikan waktu penyegaran. Waktu penyegaran itu mengalirnya pada waktu di hadirat Allah. Saya pada waktu kemarin itu saya berdoa. Saya kepingin berdoa karena saya melihat ada beberapa jemaat yang perlu didoakan karena sakit. Terus kemarin itu saya sempat ada reuni dengan teman-teman saya di Jakarta. Saya datang dan saya ngomong, Tuhan kalau saya datang kali ini saya tidak hanya mau datang. Saya mau ada sesuatu yang saya bisa berikan
kepada teman-teman saya. Dan akhirnya saya bisa disuruh nyanyi, saudara. Saya nyanyi, saudara. Pada waktu nyanyi disitulah saya mulai menyaksikan tentang Tuhan saya kepada teman-teman saya. Setelah selesai saya dibisiki satu teman, Tina, nanti sebelum pulang kamu doakan itu ya teman itu. Dia barusan divonis dokter kena kanker. Oh oke. Menjelang saya mau pulang, tiba-tiba saya bisa ketemu teman saya ini, saya ngomong, aku pengen doa buat kamu boleh ya, saya gitu. Kamu ngalami sakit, dia menganggukkan kepala. Diam orangnya, saudara. Terus saya ngomong, aku berdoa ya buat kamu ya. Ya. Terus saya berdoa. Pada waktu saya doakan, nangis, saudara. Terus Tuhan katakan, dia takut. Saya ngomong, kamu takut? Tambah kenceng nangisnya. Iya, aku takut. Disitulah itu seperti beban doa buat saya. Jadi pagi harinya, besoknya setelah saya di rumah, saya di kamar doa saya ngomong, Tuhan ini seperti nyumpek di sini. Ada yang sakit, si A sakit ini, si B sakit ini, si C sakit ini. Saya kepengen berdoa buat mereka. Saya bawa dalam doa, Tuhan tolong mereka, tolong mereka. Pada waktu saya mulai berdoa seperti itu, Tuhan cuma ngomong gini, aku enggak perlu doamu. Loh Tuhan, aku mau berdoa Tuhan. Ini orang-orang butuh doa. Aku tidak perlu doamu. Saya ngomong, lah terus Tuhan ngomong, sembah aku, tinggikan aku, cintai aku. Akhirnya saudara, saya singkirkan semua doa-doa saya. Saya ngomong, Tuhan tidak butuh doaku, Tuhan mau aku menyembah dia. Tuhan mau aku tinggikan dia. Fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada doa. Doa, Tuhan ngerti enggak yang mau saya doakan? Ya ngerti. Tuhan melihat hati kita semuanya. Jadi Tuhan ngomong, aku enggak perlu doamu. Nanti doa itu nanti. Aku enggak perlu doamu pagi ini. Aku mau kamu nyembah aku. Aku mau engkau meninggikan aku. Disitulah setelah saya menyembah Tuhan, saya tinggikan Tuhan, saya enggak peduli dengan yang lain. Saya hanya dengan Tuhan berkasih-kasihan. Pada waktu itulah tiba-tiba perkataan firman Tuhan ini muncul. Time of refreshing. Begitu ada perkataan Tuhan muncul, saya catat, saudara. Setelah itu saya nyembah Tuhan lagi. Setelah saya selesai, saya buka. Ini perkataan ini menggelitik di hati saya. Time of refreshing. Saya buka, saya belajar, saudara. Pada waktu saya belajar, ternyata saya menemukan hal yang luar biasa. Karena kalau di Alkitab bahasa Indonesia berbeda, saudara, dengan yang Alkitab bahasa Inggris, saudara. Karena kalau yang di dalam bahasa Inggris dikatakan time of refreshing will stream from the Lord's presence. Jadi yang namanya times of refreshing, waktu penyegaran itu akan datang di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hati saya sudah nyumpek, saudara. Karena beberapa orang sudah minta didoakan dengan sakitnya. Dan sakitnya sakit yang pada berat semua, kena kanker. Jadi di sini nyumpek, saudara. Saya pengen berdoa. Loh, berdoa. Tuhan ngomong, aku tidak perlu doamu. Aku perlu kamu menyembah aku. Pada waktu saya sembah dia, disitulah Tuhan ngajarkan yang namanya time of refreshing. Ternyata yang namanya time of refreshing, waktu penyegaran itu saudara tidak bisa dapatkan waktu saudara rekreasi pergi kemana. Saudara tidak akan dapatkan dengan saudara beli barang mahal. Saudara tidak bisa dapatkan saudara berjalan-jalan di mall, tidak bisa, saudara. Time of refreshing, waktu penyegaran itu hanya kita bisa dapatkan di dalam hadirat Tuhan. Bukan membawa masalah persoalan kita kepada Tuhan. Tuhan tahu enggak masalah kita? Tahu, saudara. Saudara Tuhan ngerti enggak persoalanmu? Ngerti, saudara.
Tapi pada waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan, Tuhan katakan jangan dibawa doamu, pinggirin dulu, pinggirin. Permohonanmu, minggirkan, aku ngerti. Minggirkan dulu, singkirkan dulu. Berkasih-kasihan dengan Tuhan. Saya belajar saudara sebagai hamba Tuhan. Jangan sampai saya melayani pekerjaan Tuhan, tapi hidup saya tidak diisi oleh Allah. Karena kalau saya tidak diisi oleh Tuhan, pengeluaran saya terus saudara, akhirnya yang didapat emosi saya jadinya tekor saudara. Sehingga saya tidak bisa mendengarkan kembali suara Tuhan. Jadi pada waktu saya suruh menginggirkan doa saya, dengan senang hati saya singkirkan saudara. Karena saya ngerti Tuhan kangen sama saya juga mau kangen-kangenan sama Tuhan. Itu saat saya diisi kembali saudara. Saya bisa mengeluarkan, saya mulai tulis ini warta jemaat yang hari ini luar biasa bagus sekali saudara, ya, tentang reconnect. Saya mulai menyiapkan khotbah, saya itu memberi kepada saudara. Tapi kalau saya tidak ada waktu di mana Tuhan mengisi hidup saya akan tekor. Tuhan sudah ngerti persoalan gereja ini, ngerti. Tuhan ngerti. Tuhan ngerti persoalan saudara, Tuhan ngerti. Yang Tuhan inginkan adalah singkirkan semuanya dulu. Dan mulai kita hubungan dengan Tuhan. Menyenangkan hatinya dia. Menyukakan hatinya dia. Dan tidak diembel-embeli dengan permohonan doa kita. Tuhan ngerti permasalahan kita. Ngerti kok saudara. Dia hanya menginginkan kita mengasihi dia, mencintai dia. Di situ pada waktu kita mengasihi dia, mencintai dia, kita menyembah dia. Di dalam hadirat Tuhan itulah time of refreshing turun dalam hidup kita saudara. Dan itu menyenangkan sekali. Kamar doa saudara akan berubah jadi kamar doa yang menyenangkan. Di mana saudara kalau bisa enggak usah keluar dari kamar doa saudara. Kenapa? Diajari Tuhan. Saudara, satu kenikmatan kalau Tuhan ngajarkan banyak hal kepada kita, membuat pikiran kita berubah. Oh begitu Tuhanku, oh begitu caranya. Kalau kita bisa belajar dari Tuhan, itu hal yang luar biasa. Sehingga tempat manapun juga yang paling menyenangkan di dunia ini adalah di kamar doa saudara, pada waktu saudara bertemu dengan Tuhan. Ada hal yang luar biasa pada waktu saya membaca bahwa saat penyegaran itu datangnya dari hadirat Tuhan. Times of refreshing itu angin sejuk, di dalam bahasa Indonesia sebutkan angin sejuk, ya, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari angin sejuk. Itu disebutkan itu hanya di Perjanjian Baru, hanya di tempat itu tadi saudara, di Kisah Rasul tadi. Tapi lucunya kata yang sama itu dipakai pada waktu Tuhan di Kejadian 3 ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kata yang sama itu dipakai. Tuhan berjalan-jalan di taman di Eden saudara. Itu pada waktu hari sejuk. Jadi di sini Tuhan mengajarkan kepada kita. Pada waktu kita di dalam himpitan. Pada waktu kita tercepit dengan masalah. Masuklah ke dalam hadirat Tuhan. Karena pada waktu masuk di dalam hadirat Tuhan, angin sejuk itu akan masuk dalam hidupmu. Itu seperti angin sejuk pada waktu hari panas. Saudara tiba-tiba mendapat angin dari AC yang keluar dari kamar saudara. Aduh enaknya, sejuknya luar biasa. Jadi Tuhan berkata, ayo kalau kamu punya masalah, punya persoalan, punya apapun juga problem di dunia ini, masuk di dalam hadirat Tuhan. Pada waktu kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita akan dipulihkan seperti rencana Tuhan dulu di Taman Eden. Tuhan itu menginginkan apa? Ada angin sejuk itu terus ada dalam hidup kita. Tapi karena dosa membuat udara panas dalam hidup kita. Membuat bumi ini makin
panas, membuat hati makin panas, membuat pikiran makin panas. Tuhan mau berikan angin sejuknya. Caranya bagaimana? Kembalilah di dalam hadirat Tuhan. Masuk di dalam hadirat Tuhan. Maka pada waktu itulah Tuhan akan mengubah cara pikir kita. Karena tiba-tiba Tuhan berbicara kepada kita. Jadi biarlah angin sejuk itu kita dapatkan pada waktu kita mencari hadirat Tuhan. Sekarang cara yang pertama tadi adalah bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan waktu di dalam hadirat Tuhan, angin sejuk itu akan mendatangi kita dan masuk dalam hidup kita. Sekarang yang kedua, di Matius 11 ayat yang ke-28 sampai 30. Dikatakan seperti ini, saya bacakan, mungkin bagus kita baca sama-sama ya saudara ya. Matius 11 ayat 28 sampai 30. 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan, saudara. Kalau saudara lihat di kamus, beban itu sebuah tanggung jawab. Beban itu barang bawaan, saudara. Beban itu adalah kewajiban. Beban itu adalah tanggungan. Beban, setiap orang harus mempunyai beban. Tapi kalau beban berat, itu yang harus saudara selesaikan. Karena pada waktu saudara mengalami beban berat, disitulah saudara merasa tercepit, saudara merasa terhimpit, berat hidupmu. Mau naik itu susah, karena apa? Ada beban berat, saudara. Beban harus ada dalam hidup kita, tapi beban berat harus disingkirkan. Karena itu yang menghalangi kita untuk naik terus kepada gunung Allah. Di sini kalau kita lihat ada prosesnya, saudara. Karena dikatakan tadi letih, lesu dan berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan. Nah, prosesnya apa? Di ayat selanjutnya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, saudara. Itu prosesnya. Untuk kita dari letih, lesu, berbeban berat sampai terima kelegaan supaya jadi ringan. Prosesnya apa? Dikatakan belajarlah padaku. Jadi di sini yang kedua, bagaimana supaya kelegaan datang? Belajarlah dari Tuhan, saudara. Kalau saudara tidak pernah belajar dari Tuhan, saudara tidak akan terima kelegaan demi kelegaan. Tetap terhimpit, tetap tercepit, nangis-nangis di kamar doa. Dan saudara akhirnya apa? Saudara teriak-teriak sendiri. Kenapa? Saudara tidak mendapatkan kelegaan. Jadi bagaimana yang kedua supaya kita dapat kelegaan? Belajarlah dari Tuhan, saudara. Seringkali orang pendoa, suruh doa saudara, hebat. Betul-betul hebat. Firman, hafal saudara. Tapi dia tidak belajar firman. Dia hanya menghafal firman. Dia tidak mau belajar. Ini artinya apa? Maknanya apa? Aplikasinya untuk hidupku bagaimana? Nah, seringkali itu yang jadi kelemahan orang Kristen. Orang senang berdoa, tapi tidak suka belajar dari Tuhan. Nah, hari ini kita diajari bagaimana supaya kelegaan itu datang. Belajarlah dari Tuhan. Karena itu yang membuat nanti beban saudara jadi ringan. Beban itu harus ada. Tapi jadi ringan, tidak memberatkan saudara lagi. Saudara bekerja, saudara merasa di pekerjaan saudara, bebanku berat. Kenapa? Karena saudara tidak mau belajar dari Tuhan. Coba saudara bisa belajar dari Tuhan, nanti beban saudara akan ringan, saudara. Saudara tidak akan mengalami yang berat di dalam hidup saudara. Jadi ada prosesnya, saudara. Ada prosesnya. Dan belajar dengan Tuhan itu
Di mana saudara? Di waktu dalam hadirat Tuhan, kita di dalam hadirat Tuhan kita bisa diajari oleh Tuhan. Disitulah kita belajar. Pada waktu saudara membaca Alkitab, tiba-tiba hadirat Tuhan turun dalam hidup saudara. Saudara mulai ngomong, Tuhan ajari aku Tuhan, ini artinya apa, maknanya apa. Di situ saudara akan belajar dari Tuhan. Pada waktu saudara mungkin makan siang saudara tidak pakai di kantor. Saudara pengen berdoa, setelah berdoa saudara merasakan hadirat Tuhan. Dan saudara ngomong, Tuhan ajari aku Tuhan. Tuhan mengingatkan aku di satu kata, atau dua kata, atau satu kalimat. Sekarang ajari aku, itu maknanya apa? Dan saudara mulai buka gadget saudara. Jadi gadget jangan hanya untuk WA, untuk nyebarkan hoax saudara. Tapi bisa dipakai untuk belajar. Banyak anak Tuhan tidak tahu memanfaatkan gadget saudara. HP saudara itu bukan untuk ngobrol dan menyampaikan berita-berita yang tidak jelas. Itu mempermudah saudara dalam belajar saudara. Kalau HP kita hanya untuk komunikasi, telepon sana, telepon sini, ngegosip WA begitu saudara. Dan itu membuat gosip di mana-mana. Percuma saudara. HP saudara, gadget saudara itu ada. Manfaatkan saudara. Aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan Alkitab, saudara download itu. Buat apa? Belajar dari Tuhan. Karena disitulah saudara bisa belajar dari Tuhan dimanapun berada. Tiba-tiba saudara teringat oleh Tuhan, aku pengen Tuhan untuk mengerti ayat ini artinya apa. Saudara merasakan hadirat Tuhan dan di situ tiba-tiba Roh Kudus mengajarkan kepada kita mengerti tentang firman yang diajarkan. Nah, di sini saya pernah menceritakan tentang beban berat itu. Bagaimana beban itu bisa menjadi ringan. Ada klipnya yang secuplik, coba mungkin bisa diputarkan sebentar tentang pohon kurma, saudara. Ingat ya, saya pakai. Tuh. Saya pernah sampaikan tentang pohon kurma ini beberapa kali. Saya mau filosofi ini masuk di dalam pikiran saudara. Pohon kurma itu ditimpa oleh beban yang berat. Pada waktu ditimpa oleh beban berat, batu yang taruh di atasnya. Supaya apa? Supaya akarnya tidak ke atas, tapi terus ke bawah. Cari apa? Cari sumber air. Itu bisa puluhan meter, bisa ratusan meter. Di padang pasir loh saudara. Bukan kurma yang sudah tumbuh di Indonesia, beda. Ini kurma yang di Timur Tengah, yang aslinya. Itu kalau pohon kurma seperti itu saudara. Sehingga makanya pohon kurma itu satu-satunya pohon yang paling bisa mengatasi cuaca ekstrim. Mau badai pasir apapun juga dia tetap bertahan. Itu pohon kurma. Hidup kita harus kuat menghadapi badai apapun juga. Tapi harus seperti pohon kurma. Jangan tumbuh ke atas dulu, tumbuhnya ke bawah. Terus cari terus puluhan meter, seratusan meter jauhnya saudara. Cari apa? Cari sumber air. Pada waktu dia menemukan sumber airnya, akarnya jadi kuat saudara. Sama hidup kita. Kalau kita belum menemukan akan sumber air itu, hidup kita tidak akan kuat. Tidak akan turun kelegaan saudara. Kenapa? Belum ketemu dengan sumber airnya. Tapi kalau hidup kita ada beban berat di atasnya, kita carinya mengakar ke bawah, cari ke sumbernya itu. Pada waktu kita ketemu Tuhan di dalam hadirat Tuhan, maka waktu penyegaran akan turun dalam hidup kita. Sehingga pada waktu akar sudah kuat saudara,
Dia naik ke atas itu dengan gampang. Beban berat itu jadi ringan, saudara. Karena apa? Karena akarnya kuat. Batu tidak akan jadi beban berat lagi. Dengan gampang batu akan digulingkan. Dan dia mulai tumbuh ke atas. Disitulah dia akan jadi pohon kurma. Di mana buahnya itu menjadi kekuatan buat setiap orang yang makan. Buah dalam hidup saudara-saudara dan hidup saya harus jadi manis, memberi kekuatan buat orang. Siapapun juga musafir-musafir yang berkeliaran di padang gurun. Pada waktu kehausan dan hampir mati, dia ambil petik dari pohon kurma, dia makan, dia dapat kekuatan lagi. Hidup kita harus seperti itu. Hidup kita harus seperti pohon kurma, saudara. Sehingga tidak gampang ditumbangkan oleh apapun juga. Mau badai pasir, mau badai apapun, enggak masalah, tetap kuat, saudara. Karena apa? Akarnya sudah ketemu sumbernya. Itu bisa pada waktu kita pertama kali kita ketemu Yesus, kita ketemu sumbernya. Bisa dalam kondisi apapun juga, beban berat apapun yang kita alami. Kita cari Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Kita ketemu dengan sumbernya, maka waktu penyegaran itu akan turun. Angin sejuk itu akan masuk di dalam udara yang panas. Dan itu menyenangkan sekali. Saya punya di rumah, punya kompres beberapa kompres yang saya taruh di kulkas, ya. Karena kadang-kadang dulu lutut saya bermasalah banget, saudara, ya. Sekarang sudah jauh lebih baik gitu. Pada waktu itu saya dianjurkan oleh dokter kompres 20 menit, tidak boleh lebih dari itu, gitu. Jadi saya memang punya kompres yang di dalam kulkas. Seringkali, saudara, tidak hanya kaki yang capek, saudara. Kadang bahu yang pegel. Saudara, saya ambil kompresan, saya taruh. Aduh, enaknya, saudara, luar biasa. Saudara bisa coba di rumah. Nikmatnya, saudara. Air dingin di atas badan kita yang lagi kepanasan. Aduh, itu nikmat sekali. Kaki saya kondisi capek itu biasanya panas, saudara, ya. Ditumpangi begitu. Aduh, nikmatnya luar biasa. Jadi disitulah Tuhan itu seperti angin sejuk yang diberikan di dalam waktu udara panas. Menyejukkan, itulah time of refreshing, saudara. Jadi kalau saudara ingin refreshing karena terlalu penuh pikiran saudara, minta waktu dengan keluarga saudara untuk tidak diganggu dan masuk di dalam hadirat Tuhan. Maka time of refreshing itu akan masuk dalam hidup kita. Dan kita juga seperti tadi, kalau beban berat ada dalam hidup kita, kita mesti mencari sumbernya. Sumbernya siapa tuh? Yesus, saudara. Sumber kita itu Yesus. Yesus itu siapa? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi pada waktu kita kecepit, pada waktu kita tidak berdaya, kita capek, kita beban berat. Yang pertama tadi diajarkan, bertobat dan kembali kepada Allah. Connect lagi dengan Tuhan. Yang kedua diajarkan, belajarlah dari Tuhan. Konekkan kembali hidup kita kepada Dia. Jadi tema ini harus jadi tema kita sepanjang tahun ini, saudara. Connect terus dengan Tuhan. Pada waktu saudara bisa connect dengan Tuhan, saudara akan terima firman itu. Doa itu luar biasa. Tapi yang membuat kita kuat berdiri, tahan banting, saudara, kuat menghadapi badai, landasannya harus firman Tuhan. Kalau firman tidak ada di dalam hidup saudara, saudara diterjang badai, hancur saudara. Saya yakin itu. Tapi kalau orang berpegang pada firman Tuhan, belajar dari Tuhan, dia mengerti, dia tidak hanya membaca firman, tapi belajar firman Tuhan. Maka landasan hidup saudara akan kuat. Tidak gampang goyah. Akarnya kuat, saudara.
dikenain badai apapun tidak masalah, badai boleh datang. Tapi tidak akan tumbang. Saudara akan tetap melihat Yesus. Saudara akan tetap fokus kepada Yesus apapun yang terjadi. Jadi di sini dikatakan, saya ulangi lagi, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Tanggung jawabmu akan jadi ringan. Bebanmu tidak berat, akan jadi ringan. Permasalahanmu akan jadi gampang. Tidak akan memberatkan hidupmu. Disinilah membuat kita apa? Menjadi orang yang berdiri dengan kokoh, dengan kuat. Gereja harus mengajarkan kepada jemaatnya untuk mengerti firman. Tidak hanya membaca firman, saudara. Saudara menghafalkan firman terus, tapi saudara tidak mengerti makna yang sesungguhnya. Saudara tidak belajar itu. Saya rindu semua kita belajar firman. Karena pada waktu saudara belajar firman, saudara connect dengan sumbernya itu, dengan Yesus sendiri. Hidup kita ini akan dilandasi dengan kekuatan yang luar biasa. Enggak gampang goyah, saudara. Jadi hari ini kesimpulannya adalah, kelegaan datang waktu pertama bertobat dan kembali kepada Tuhan. Connect lagi. Masuk dalam hadirat Tuhan. Dan time of refreshing atau angin sejuk yang seperti di taman di Eden itu akan datang. Yang kedua, belajarlah dari sumbernya, yaitu Yesus. Yesus itu siapa? Firman Tuhan. Seperti pohon kurma yang ada beban berat di atasnya. Mengakar kuat, connect sumbernya, connectnya kepada sumbernya, yaitu Yesus sendiri yang adalah firman Allah. Maka saudara, hidup kita akan berdiri dengan teguh, ya. Jadi doa saja ternyata tidak cukup, saudara. Harus ada firman yang diwahyukan menjadi sumber untuk kehidupan kita. Dijamin kelegaan pasti akan datang dalam hidup kita. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Ayat yang terakhir 1 Korintus 15 ayat 58. Kita baca sama-sama 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Ya, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita bangkit berdiri sama-sama, saudara. Jadi berdirilah teguh, ya, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Persekutuanmu tidak sia-sia, saudara. Di sini saya mau membangun saudara supaya jadi jemaat yang kuat, tahan banting. Pada waktu ada orang yang membutuhkan kekuatan. Pada waktu ada orang yang membutuhkan karena letih. Pohon hidup saudara sudah mengeluarkan buah. Dan pada waktu dia ambil, dimakan buahnya, orang itu jadi kuat kembali. Betapa bahagianya hidup kita, saudara, kalau kita bisa jadi berkat buat orang lain. Betapa bahagianya hidup kita bisa menguatkan orang lain. Saya pulang, pada waktu itu saya ngomong, Tuhan terima kasih. Di acara reuni dengan teman-teman, saya bisa memberkati teman saya yang ternyata ketakutan dengan sakitnya. Di situ saya bersyukur, saya ngomong Tuhan terima kasih. Kalau Tuhan mengizinkan semua itu terjadi dalam hidup orang-orang. Supaya apa? Supaya kita yang kuat bisa menguatkan yang lain. Terima kasih Tuhan. Inilah rinduku kepada
Segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Inilah rinduku. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Saudara, di warta ini saya bacakan buat saudara ya. Kejadian 8 ayat 9. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Burung yang terbang pasti membutuhkan tempat untuk tumpuan kakinya karena kelelahan. Manusia pun membutuhkan tempat untuk beristirahat karena suatu saat pasti akan lelah. Pulanglah kembali ke asalmu, reconnected. Terhubunglah kembali dengan asal kita, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka kakimu akan berpijak pada landasan yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan saudara akan menjadi kuat kembali. Jadi pujilah Dia, sembahlah Dia. Maka saudara akan dapat berdiri dengan kuat dan mendapat kekuatan baru. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, setiap kali saya membuat warta jemaat, saya berdoa, Tuhan, biar apa yang saya tulis ini, itu adalah Tuhan yang memberikannya. Supaya jemaat pada waktu membaca ini, hidup mereka disegarkan kembali, diingatkan kembali, dipulihkan kembali. Jadi setiap warta ini saudara simpan. Jangan saudara buang kemana-mana. Suatu ketika saudara ketemu dengan orang yang membutuhkan, saudara bisa berikan ini kepada orang yang membutuhkan. Dan itu bisa menjadi berkat buat yang lain. Ku berikan hatiku dan jiwaku,
semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Lord, I give you my heart, I give you my soul.
melihat tembok-tembok yang ada di depan saudara. Tembok ketakutan, kekhawatiran. Pada waktu kita menyembah Tuhan, saya melihat roboh semua tembok-tembok yang ada. Roboh semuanya saudara. Tidak ada ketakutan lagi, tidak ada kekhawatiran lagi dalam hidupmu. Korea Rapa Sandara Kaya Rama. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang perlu kami khawatirkan. Tidak ada yang perlu kami takutkan kembali. Karena Tuhan yang berpihak kepada kami. Tuhan yang menjagai kami dengan damai sejahtera. Tuhan yang menjagai kami dengan air sejuk, angin sejuk yang datang dari Engkau sendiri. Dan biarlah time of refreshing itu turun atas kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ajaib. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tempat perlindungan kami, tempat kekuatan kami. Penolong dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau segarkan kembali roh kami. Ajari jemaat ini Tuhan untuk terus belajar makin dalam, makin mengerti tentang Engkau. Makin mengerti hati Tuhan, makin menyenangkan Tuhan. Sehingga pikiran dan sikap kami adalah sikap yang berasal dari Tuhan, di mana sudah diperbarui oleh Tuhan, diberi kelegaan oleh Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk apa yang sudah Kau sampaikan di tengah-tengah kami. Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami Tuhan diberi kesempatan untuk kami memberi dari apa yang sudah Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami mengembalikan perpuluhan yang jadi hak-Mu. Kami berikan ucapan syukur kami karena Engkau berbuat baik kepada kami. Ajari kami mengutamakan Engkau di dalam segala perkara, supaya yang terbaik dari Tuhan juga boleh kami terima dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan sukacita, kami memberi dengan kasih kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Mari persembahan saudara. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I wait,
Lagu ini berbeda bahasa Indonesia sama bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya ya saudara ya. Dikatakan setiap kita ini, kita bisa kok untuk bangkit. Dengan cara apa? Kita ngerti setiap yang dari Tuhan itu membuat kita mampu, kita berdiri. Dan kita tidak gampang digoyahkan oleh apapun juga. Berikan hidup kita kepada Dia. Alone saudara, alone. Saya juga sendirian saudara. Saya tidak ada Pak Petrus, anak-anak sudah besar semua. Saya alone dengan Tuhan, tapi saya tidak lonely saudara. Karena apa? Dengan Tuhan kita bisa menikmati banyak hal. Kita bisa belajar banyak hal. Apapun yang sedang dalam masalah dalam hidup kita, begitu kita datang kepada Dia, kita belajar sesuatu. Angkat tangan kita dan kita mau memberikan persembahan ini untuk Tuhan. Tuhan, kami memberkati persembahan ini. Kami memberi dengan ketaatan, sukacita, penuh dengan pengharapan dan iman. Kami mau menghadik semua belalang-belalang di dalam nama Tuhan Yesus. Bumi akan mengeluarkan hasilnya, pohon akan mengeluarkan buahnya. Semua hambatan di dalam aliran berkat dibukakan, semua penghalang disingkirkan. Kami diberkati karena kami percaya kepadamu. Hidup kami di dalam perlindungan Allah, di mana awan kemuliaan Tuhan menopang bisnis dan pekerjaan kami. Sekarang ya Tuhan, sorga di atas kami dibukakan dan berkat dicurahkan sampai berkelimpahan. Kami katakan berlipat gandalah 100 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Kami berterima kasih karena kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah melawat kami pagi hari ini, memberikan penyegaran kepada kami, sehingga kami dikuatkan kembali, kami disegarkan kembali. Terima kasih Tuhan. Tadahkan tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan penyertaan Yesus Kristus dalam hidupmu. Biarlah hatimu terhubung terus dengan Tuhan. Dan waktu penyegaran engkau dapatkan. Sehingga kelegaan demi kelegaan engkau alami di dalam kehidupanmu. Biarlah hidupmu seperti pohon kurma yang akarnya kuat dan sanggup menggulingkan beban berat apapun di atasnya. Maka kami akan menjadi keluarga-keluarga dan jemaat yang berdiri teguh di atas kebenaran firman Allah yang berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Tuhan memberkati dan melindungimu dengan pasukan malaikatnya. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia yang baru setiap pagi. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera, dan semua yang percaya sama-sama katakan amin.